Bismillah walhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita sanjungkan kehadiran Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, yang mana Allah yang masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kita yang mengaku dan menganggap diri kita sebagai hamba-Nya. Mungkin di antara kita masih belum mengaku dirinya sebagai hamba Allah. Nauzubillah, mudah-mudahan mereka semua kembali hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada hari yang sangat mulia ini tidak lupa pula kita harus selawat kepada junjungan kita, penghulu kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau yang telah mewasiatkan agama yang sangat mulia, mewasiatkan ilmu, berbagai macam ilmu kepada kita semua, yang juga mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pengakuan kita tidak hanya sementara di dunia saja, tapi kelak di yaumil mahsyar. Nah, pada hari yang sangat mulia ini kami akan sedikit mengenang, memperlihatkan, menunjukkan kepada kita semua yang bahwa kekuasaan Allah sangat hebat, keindahan Allah sangat hebat dibanding keindahan ciptaan manusia. Nah, ini di sini bisa kita saksikan yang bahwa di sini ada air laut. Nah, Allah Ta'ala menciptakan dunia ini penuh dengan keindahan, menghiasi bumi ini dengan lautan, dengan gunung, dan juga tata bebatuan, yang mana kita bisa mengambil iktibar bahwa Allah Ta'ala setelah menciptakan segala jenis makhluk di bumi ini, baik di bumi maupun di langit, semua ada hikmahnya. Di antara semua itu kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil iktibar. Air laut, air sungai, dan lain-lain. Air ini adalah satu bentuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah. Ya, air selalu menyebut-nyebut nama Allah. Air mengenal Tuhannya. Nah, apabila kita hambanya, apabila kita manusia berbuat maksiat, maka air akan memohon kepada Allah untuk menenggelamkan semua umat manusia yang berbuat zalim di atas permukaan bumi Allah Subhanahu. Di dalam kitab An-Nawadir ada diceritakan yang bahwa air setiap hari, setiap malam memohon kepada Allah
untuk menenggelamkan umat manusia yang berbuat keji, berbuat kejahatan di permukaan bumi. Tapi Allah Ta'ala melanggar. Allah Ta'ala tidak pernah memberi izin kepada air sedikit pun. Kenapa? Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala tidak memberi azab, tidak akan memerintahkan air, tidak akan memerintahkan gunung, tidak akan memerintahkan api maupun bumi untuk mengazab umat Nabi Muhammad di bumi ini. Kapan Allah Ta'ala akan memberi izin kepada mereka? Itulah di saat janji Allah sudah sampai di akhirat kelak. Air apabila sedikit, maka dia akan bersahabat dengan manusia. Tapi apabila manusia ini ingkar kufur kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memutuskan air yang sedikit itu akan menjadi banyak dan akan membinasakan umat manusia di permukaan bumi. Ingat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Apabila kita taat, beriman, yakin teguh iman kepada Allah, menegakkan kebenaran, tidak takut dicaci apabila menyampaikan kebenaran itu, maka air ini, air sedikit maupun banyak akan bersahabat dengan kita. Maka mereka akan memuji dan menyanjung manusia-manusia yang taat kepada Allah. Begitu juga dengan api. Api ada satu jenis satu bentuk makhluk Allah. Tapi apabila kita kufur, api yang selama ini bersahabat dengan manusia, api yang sedikit itu yang bersahabat dengan manusia, tapi Allah Ta'ala bisa mengutuskan api yang besar, api yang membara, api yang banyak, api yang besar, maka tidak akan lagi bersahabat dengan kita manusia. Jika bumi, pegunungan, tanah memang makhluk yang taat kepada Allah. Tapi apabila manusia ini kufur, membuat rusak di permukaan bumi ini, terlalu sombong karena menganggap dirinya sebagai khalifah di permukaan bumi ini, tapi kekhalifahan tidak sebenarnya, maka tanah ini, bebatuan ini akan memohon kepada Allah untuk merobohkan dirinya dan meminta kepada Allah untuk membinasakan umat-umat manusia di alam. Sekian bahan renungan kepada sahabat-sahabat.